beres itu langsung saya ke atas, langsung tawasul ritual di situ. Ya masing-masing kita mungkin minta itulah gitu isi hati saya, minta banyak duit gitu saya. Gitu, soalnya orang lain kok dikasih, masa saya itu gitu nggak dikasih gitu. Ya tawasul, saya zikir di situ, baca Yasin gitu. Selamat sore Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita masih ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Didit. Mas Didit ini asli Garut, Sobat. Karena beliau menceritakan pernah mengalami atau pernah melakukan sebuah ritual pesugihan sampai 10 kali. Yang kemarin diceritakan di video pertama itu, beliau menceritakan melakukan ritual pesugihan 1 sampai yang ketiga. Terus yang video yang kedua, dia juga pernah menceritakan melakukan ritual 4 sampai yang kelima, yang 6. Sekarang beliau akan mengisahkan di mana beliau mencari pesugihan yang ke-7 sampai yang 9. Itu panjenengan mencari pesugihan yang ke-7 itu kemana, Mas Didit? Ke-7 saya setelah Pak Ustadz itu? Ya, setelah Pak Ustadz itu saya cari info lagi ke daerah Banjar. Panjang? Ya, Banjar. Banjar apa Pak? Ya, Banjar, daerah Tasik. Banjar? Ya, Banjar waktu itu. Daerah Tasik itu masuknya. Kabupaten Tasik. Kok tahu info dari mana sana? Itu info dari teman saya. Emang panjenengan itu Mas Didit apa sering mencari info-info di mana ada tempat pesugihan gitu? Enggak, cuma waktu itu saya kan pengen ini yang sekian kali gagal, siapa tahu ini gitu kan. Siapa tahu ini yang ini harus dicoba, harus dicoba ini, harus. Soalnya kan kita ini menurut saya gitu wajib ikhtiar lah gitu. Iya, intinya benar. Gitu. Nah, keterangan kan udah jelas gitu. Allah mau merubah nasib manusia kalau kita diri pribadi nggak dirubah gitu. Saya itu jadi inovasi bagi saya gitu, Kang. Makanya ada hadis mengatakan Allah itu mau merubah nasib manusia kalau manusia itu mau merubah nasibnya sendiri. Berarti kalau bahasa Arabnya ikhtiar. Kalau bahasa Indonesianya berusaha dan berdoa. Gitu. Gimana itu ceritanya Mas Didit? Itu jaraknya berapa? Ya sekitar setelah melakukan ritual nggak seberapa, inilah sekitar sebulan 2 bulan lah gitu, Kang. Setelah itu ya? Nah, setelah itu udah jadi Pak Ustadz itu langsung saya berangkat lagi gitu. Waktu itu ke Banjar? Ke Banjar waktu itu saya. Dari rumah Mas Didit ini? Jauh juga itu. Ya lewat itu juga, lewat waktu saya habis ritual itu daerah Cihras. Pinggir pantai waktu itu. Waktu itu bawa mobil itu saya, teman saya punya mobil langsung. Berarti berangkat berdua ini? Ya berdua waktu itu. Nah di situ ditunjukin rumah Pak Juru Kunci waktu itu. Ya di situ langsung ke rumahnya, langsung kita bincang-bincang masalahnya tentang gini-gini. Gitu. Waktu itu. Terus ini pesugihan apa katanya si Kuncen? Katanya menurut Pak Kuncen ini nggak ada efek samping lah gitu intinya. Jadi putih lah gitu, tapi kebanyakan langsung dikasih katanya waktu itu. Dikasih, ada jalan keluarnya mudah-mudahan. Nah, itu saya siap waktu itu, Kang. Berangkat sekitar jam 7 ke lokasi. Ya, di situ kan banyak makam itu, makam orang-orang dulu gitu kan waktu itu. Ya ikut teman saya juga ikut waktu itu.
Cuma sempat itu kan suruh Pak Kunci suruh beli baju waktu itu. Beli baju harganya 50.000 waktu itu dua. Baju ini buat ritual itu? Buat ritual langsung dipakai gitu kan. Hitam-hitam apa? Baju kayak kaos-kaos biasa lah gitu kan. Cuma agak kayak bahan Korea gitu kan. Waktu itu kan musim Korea. Nah, situ dibawa ke situ langsung si kaos itu kan dibakar kemenyan lah gitu kan. Tawasul langsung kaosnya dibawa ke situ ke lokasi. Habis itu langsung dipakai sekitar jam berapa ya pulang, kemudian langsung saya tawasul juga, saya dikasih arahan gitu, langsung ngawirin di situ. Terus sesajinya di situ apa aja, Mas? Sesajinya biasa kopi pahit, kopi manis kan. Sama ya? Sama. Yang dari kembang-kembang itu 7 ya? rupa itu sama itu. Sama itu buah-buahan itu. Kayak sesandingan kalau orang Jawa. Iya. Sama itu kan. Pakai kemenyan ya? Ya, pakai kemenyan itu. Tapi terus, ada pakai dupa juga? Pakai itu dupa juga. Nah, sekitar jam 1 itu Kang. Saya kan nggak bisa tidur, soalnya nggak ada istilahnya, nggak ada gubuk di situ. Itu lahannya gimana? Oh, di pinggir kali itu. Di pinggir kali? Ya, kali Ciulan apa tuh, daerah Tasik itu. Kayaknya tuh. Kalinya besar? Besar Kang itu. Saya juga takutnya, saya kepikiran buaya gitu naik kan waktu itu. Saya kan akhirkan lah yang itu, saya udah nekat gitu kan. Gitu. Ya sekitar jam 1-an habis saya bakar itu tawasul. Tawasulnya dikhususkan untuk ya yang di situ. Siapa yang di situ? Itu untuk salah yang Abdul Qadir itu banyak, lupa lagi saya kan waktu itu. Banyak jenisnya ya? Ya banyak itu. Tawasul di situ. Ya. Habis itu tiba-tiba jam 1 kayak suara ini Kang, pret gitu. Kan di situ di bambu-bambu Kang. Dekat pinggir sungai itu yang besar itu, bambu itu daerah itu Cimaragas tuh kan daerah itu. Nah, di situ saya juga kaget gitu, mana nggak kelihatan gitu kan, sama teman saya jauh jarak sekitar 8 meteran. Oh, gitu. Berarti panjenengan itu orang tua ini melakukan ritual? Ya sama waktu itu Kang, sama begitu. Dia kan punya utang waktu itu 300 juta. Ini ritual situ minta uang lah. Ya minta uang lah gitu. Dari mana saja gitu kan. Gitu. Yang penting wujud uang lah. Ya gitu, yang dari mana saja. Ya kata Pak Kuncen, kalau habis dari sini kadang di jalan ada yang ngasih apa, ngerupain aki-aki apa katanya gitu kan. Nah, habis itu kan saya ritual di situ. Ya dikasih amalannya gitu. Ya itu kan kayak suara yang bambu yang berebet, kaget saya juga. Wah ini bambu patah Pak? Ya kayak gitu, kayak patah. Tapi ini kan nggak kelihatan gitu. Terus ada yang kayak ini gitu ya, ngelilingi gitu Kang. Wah ada ngelilingi gitu kan, kayak suara berat lah gitu kan. Kayak jalan berat lah, gimana sih? Oh, suaranya keras sekali itu. Terus saya itu minta gitu. Nah, saya juga bukan takut gitu. Ya, wah ini senang juga gitu. Ini datang gitu. Gitu. Ya habis itu berhenti yang suara itu, nggak ada lagi suara-suara lagi gitu Kang. Cuma suara-suara gitu aja lah. Semacam jangkrik apa gitu kan ya. Waktu itu. Habis itu nyampe lah pagi saya waktu itu langsung saya pulang. Jadi nggak ada hasil Kang. Baju itu dibawa saya pakai. Jadi pas pulang dari situ saya aminkan sama juru kuncen, langsung nggak ada apa-apanya. Cuma itu aja. Gitu. Terus pulang di jalan nggak ada apa-apa? Nggak ada apa, saya nunggu mengharapkan sebetulnya itu saya. Nggak ada. Oh, terus dalam malam itu juga nggak ada makhluk nggak langsung bicara apa gitu, cuma gitu aja, bambu berebet terus yang kayak suara berat-berat gitu, jalan-jalan gitu.
Terus yang ke-8 terus melanjutkan kemana lagi Mas Didi? Nah, habis itu, yang ke-8 saya daerah Tasik, daerah Teraju Kang. Daerah Teraju Kang itu. Teraju. Ya daerah Teraju ujung itu. Mau Itu ke sana, lama? perkebunan. Ya lama sekitar 1 bulanan lah. Setelah itu ya? Ya setelah itu. Saya ke situ bawa motor dari rumah itu. Lumayan perjalanan Kang. Informasi dari mana itu? Kok tahu dari sana? Itu saya tahu kan di situ ada saudara di situ. Gitu, ada saudara di situ. Berarti berangkat sendiri nih? Ya, enggak berdua. Sama teman juga? Ya, itu juga. Teman yang melakukan itu? Iya, ya itu juga ikut. Sama itu, bawa motor saya. Nah, langsung saya nemui Pak Ustadz. Kampungnya daerah Penguyuhan. Waktu itu, Penguyuhan daerah Tasik Taraju. Habis itu diantar ke tempat itu. Di intinya banyak kayu-kayu gede-gede tapi dibikin sawah gitu kan. Ada air, kalau bahasa Sunda itu pancuran gitu kan. Nah di situ mandi dulu, bersih dulu, biar itu, kata Pak Ustadz. Ini Ustadz ya kuncinya? Ya Pak Ustadz. Gitu. Ini ritual apa katanya Pak Ustadz? Ini katanya siapa tuh ada rezeki dari sini. Kita minta uang lagi? Iya, siapa tahu ada buat membayar hutang gitu. Buat membayar hutang gitu. Habis itu pas ke lokasi itu udah ada orang jauh juga lah, 3 orang besar waktu itu. Ya berpisah waktu itu, jauh-jauh lah gitu. Gitu. Ya tawasul, Pak Ustadz, habis tawasul langsung Pak Ustadz pergi. Nah, saya berlima sama orang Tasik sama Ciamis bisa misah. Jadi masing-masing beda tujuan mungkin kan ya, gitu. Ya saya mungkin sama teman gitulah gitu, tidak satu tujuan. Gitu. Nah, itu ritualnya di mana Pak? Ada di gua enggak? Ya, enggak di situ di makom. Di makom? Ya di makom itu. Makomnya siapa ini? Saya lupa ya, tapi kayak zaman dulu lah gitu. Kayak makam apa petilasan ini? Kayak makam itu, gitu. Apa sih itu sekitar jam berapa itu ya? Ya jam 12-an lah gitu Bang. Habis itu ada kayak benda jatuh Kang ke hadapan saya itu, drum ke bawah. Saya tengok kan pakai senter tuh ya, kok nggak ada apa-apa gitu. Sampai teman-teman saya, teman yang itu kaget juga gitu, sempat mau lari gitu Kang ya. Tapi saya ini mungkin kalau bahasa itu ujiannya lah gitu kan, mungkin ini ngasih ujian mungkin itu. Terus saya itu jarak itu sekitar itu lagi kelihatan ada cahaya putih. Saya kelihatan gitu Kang, ada cahaya putih dari sebelah kanan mencorot gitu kan. Saking sampai saya merem gitu Kang. Silo lah ya? Ya silo saya gitu sebetulnya tuh. Ke situ saya ini datang lagi sebelah kiri, putih juga itu. Sampai silo saya juga itu. Saya mungkin, ini mungkin yang penunggu di sini, mungkin yang di sini hadir gitu. Cuma itu aja, cuma itu hadirnya cahaya kiri dari kanan, terus yang itu nggak ada secara insan lah langsung gitu, nggak ada. Tapi waktu itu sajinya apa di situ Pak? Sama kopi. Sama semua? Sama membakar itu. Sama. Bakar kemenyan? Iya sama. Ngaku Ya bukur gitu lah, bukur, pakai bukur biasa, sajinya sama. Sama itu Kang. Ini yang ke-8 ya? Ya. Yang ke-9 ini gimana Pak? Sampai ke-9 saya di daerah kampung sendiri saya. Itu di daerah Gunung Raja. Gunung Raja. Gunung Raja. Iya. Juru kuncinya masih saudara saya. Itu Pak Ustadz Haikin. Ini Ustadz juga? Iya, Pak Ustadz Haikin. Menurut cerita
orang lain itu katanya dikasih berbentuk tunai lah katanya, satu karung katanya. Di situ kan ada di situ yang makom itu namanya Eyang Kunjung Putih sama Asep Sarana Raja Kasutan, yang ketiga Raja di Buntang. Di situ ya, di situ saya minta gitu ya, minta saya yang rezeki yang dari mana aja gitu, yang berbentuk uang gitu. Berangkat saya waktu itu malam, dua malam waktu itu saya gitu, 2 malam. Cuma dari awal pertama anehnya itu Kang, di situ kan ada sebelum naik ke atas itu ada air terjun gitu ya. Nah, di situ tawasul langsung adan, langsung itu air kecil kan, seginilah kecil kok jadi besar gitu Kang. Pas nimbunya ke ini kayak dipukul 1 kintal. Perasaan saya waktu itu. Panjenengan itu kanu mandi di air terjun? Iya mandi. Habis itu mandi saya itu saya. Cuma kayak habis itu enteng kan. Kalau kita banyak dosa, itu air itu kayak air beras putih kan. Jadi kata Ustadz itu bersihkan dulu air ini katanya. Ya saya ikutin gitu. Itu malam hari apa? Siang? Sore-sore Kang ya. Pas Sore-sore. Ya sore. mau intinya mau tawasul ke atas. Gitu. Nah, beres itu langsung saya ke atas, langsung tawasul ritual di situ. Ya masing-masing kita mungkin minta itulah gitu isi saya, minta banyak duit gitu saya. Gitu, soalnya orang lain kok dikasih, masa saya itu gitu nggak dikasih gitu. Ya tawasul saya zikir di situ, baca Yasin gitu. Nah, setelah itu malam di Batunya sama Pekuncian di situ kan jauh ya, sekitar 5 kilo kan, jauh ke kampung Kang. Jadi nginep juga Pekuncian. Oh, nemenin Ya nemenin ya, saya nemenin gitu. Setelah itu ada suatu inilah gitu, saya juga kaget gitu Bang. Lagi kayak gitu, deg-deg gitu kan, mengulingi saya gitu kan, kayak orang jalan. kayak orang jalan ngelilingi saya. Saya kaget juga, saya juga kan, wah ini. Tapi wujudnya nggak kelihatan. Nggak ada wujud itu. Nah tiba-tiba habis itu ular Kang ke badan saya itu. Ular itu. Diapanya ular? Ada ular? Iya ngeleser kan gini ya. Terasa Saya. tapi wujudnya nggak ada juga. Ada itu. Ada. Biarlah itu kan, saya itu mungkin ujian di situlah gitu. Hiraukan saja gitu. Kirain ujian lah ya. Ya ujian saya anggap gitu kan. Penting tidak mengganggu lah gitu saya. Itu. Sampai itu pagi lah ceritanya. Sampai pagi nggak ada apa-apanya gitu. Cuma itu aja. Ya menurut saya itu kan di situ itu Gunung Raja ada Leit Salawe Jajar, Sajajarna Selawe 25 Leit itu ada di situ. Leit itu apa? Leit itu semacam lumbung gitu, kayak wadah padi itu Kang. Zaman dulu itu zaman kayak baduy itu kan. Nah itu baduy pakai, jadi di situ. Isinya uang katanya. Itu ya walau alam. Pokoknya kalau kita dikasih satu udah mungkin kita bisa nggak habis 7 turunan gitu. Waktu itu. Gitu. Emang waktu tawasul gitu saya minta rezeki dari situ berbentuk apa saja. Yang Leit Salawe Jajar, Sajajarna 25. Tapi
Kang, anehnya orang jauh berhasil. Orang Jawa malah berhasil. Berhasil, Kang. Sama orang dekat malah nggak berhasil. Iya, herannya itu saya. Soalnya saya mengantar orang Banten. Pernah berhasil di situ? Berhasil sampai motong kambing 4 kali. Saya yang beli kambing. Dapat berapa katanya di situ? Jadi itu mah jadi tagihan-tagihan yang di luar itu ngasih katanya. Jadi gimana ya? Kayak ada yang itulah, Kang. Ada keajaiban. Keajaiban gitu herannya. Gitu. Sampai mau haji, sampai punya kendaraan. Gitu. Masya Allah. Gitu, Kang. Berarti Mas Didi ini bertualangan langsung minta uang yang instan lah Iya, ya saya bahasanya ya. Ya. Ke bangsa jin. Tapi sebetulnya permintaan kita itu agak konyol sih ya. Iya. Uang itu kan ciptaan manusia. Iya, iya. Kalau bisa ya minta antar manusia aja kan gitu. Kalau bisa kita itu sebagai manusia ikhtiarnya antar manusia aja. Iya. Tapi kalau kamu tuh tahu soal kegaiban dengan tata caranya itu tahu, ya mungkin enak. Kadangkala orang itu ikut-ikutan ritual, gitulah Mas Didi. Ikuti hawa nafsu apa hawa pikiran. Makanya harus diingat gini Mas Didi. Iya. Pikiran kita itu liar. Isinya dalam pikiran itu hawa nafsu. Kalau punya masalah, pinginnya cepet-cepet. Iya. Gitu. Makanya jangan ikuti itu. Iya. Ikutlah kolbu apa hati kita. Geraknya gimana gitu. Kalau ngikutin pikiran nggak ada selesainya. Iya. Tapi harus diingat, setiap kita melakukan ritual apapun bentuknya, yang ke kiri, kalau ritual ke kanan itu bagus lah, menurut Islam namanya sholat, ritual juga. Yang ke kiri ada dampaknya di situ. Dampaknya apa? Energi yang negatif itu kalau kita berhasil enak, kalau kita gagal nempel lah ke badan kita. Jadinya apa? Nanti kita itu mencari rezeki dalam pekerjaan kita semakin susah, apa semakin seret, semakin dipersusah, apa dipersulit. Makanya itu setiap kita apa yang kita lakukan mempunyai namanya dampak apa risiko. Kalau bisa ikhtiar itu antar manusia aja. Makanya kadangkala orang nggak pernah sekolah sudah ikut ujian, cuma ngikuti hawa nafsu pikiran. Belajar dulu di bidang kegaiban, kalau sudah ngerti, sudah paham, baru melakukan. Nggak usah ikuti hawa nafsu ke sana ke sini. Wah, satu menghabiskan uang, keduanya tenaga. Karena apa? Setan itu masuk di dalam pikiran kita. Nah, terus kita itu mikir ke sana, pasti berhasil ke sana. Wah, ternyata gitu terus. Nanti agak ada ujungnya, malah keluarga kita yang ngenes, ditinggal kemana-mana, nggak bekerja. Sebetulnya bekerja dapat rezeki, dapat uang, daripada ditinggal ritual ke sana ke sini nggak ada ujungnya. Mending apa? Mending kita ikhtiar kerja yang nyata biar dapat rezeki. Itu loh Mas Didit ya. Ya cuma saya coba sebagai manusia aja, cuma saling mengingatkan. Kalau panjenengan tahu di topiknya apa itu pesugihan, apa itu pemujaan, apa itu perewangan, apa itu namanya ngalah berkah. Kalau sudah tahu, sudah mendalami, baru melakukan. Kadang orang yang kita lakukan, nggak Mas Didit ini melakukan sesuatu, tapi nggak tahu. Ini tuh termasuk ini ngalah berkah, apa ini termasuk pesugihan, apa termasuk perewangan, nggak tahu. Yang penting ritual minta uang, kan konyol. Yang penting ritual minta uang ya. Mending kerja ikut orang dapat uang, malah nyata gitu loh Mas Didit ya. Coba saya itu cuma sebatas mengingatkan. Selepas itu ya terserah Mas Didit mau melakukan apa kan gitu. Ya gitulah sobat, kisah dari Mas Didit yang semuanya sudah diuraikan. Ya makanya apapun bentuk yang kita ikhtiarkan, semuanya itu tidak mudah. Nggak kayak membalikan telapak tangan. Ya kalau berhasil, kalau gagal. Setiap kita melakukan namanya ritual ya pasti dibutuhkan namanya modal, nggak cuma modal nekat kan gitu. Karena apa? Kita memerlukan jasa orang.
Lah orang ini dimintain tolong ya pasti kita ngeluarkan namanya jasa apa upah kan gitu. Nggak mungkin semuanya gratis kecuali kita melakukan sendiri, ritual sendiri tanpa ada tuntunan yaitu gratis kan gitu. Ya gitulah sobat, pesan-pesan dari saya. Yang penting yang jelek jangan diikuti, ambil hikmahnya aja, dibuat pembelajaran kita semuanya. Kita tutup dulu Mas Didit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.